Jessica. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawal kegiatan belajar sore hari ini, kita berdoa dulu ya untuk mengawal kegiatan belajar sore ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, ini tuh pertemuan terakhir ya teman-teman, udah pertemuan yang keempat. Mbak Ina ucapin makasih banget kalian dari awal pertemuan sampai keempat ini kalian udah mengikuti kegiatan ini benar-benar baik. Dari segi materi kalian alhamdulillah bagus, nilai kalian juga bagus dari evaluasi yang kemarin. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat keras jaringan. Jadi kan kemarin untuk mendapatkan akses internet itu ada beberapa perangkat, diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, protokol, terus sistem telekomunikasi dan sambungan ke ISP. Nah, ini kita yang mendasar dulu ya, kita akan membahas tentang perangkat kerasnya dulu. Yang pertama itu ada modem. Ya, dibaca dulu Mbak Nay. Devisa yang mampu membuat terkoneksi dengan internet melalui jalur telepon standar. Nah, mungkin ini kalian udah nggak nggak asing lagi ya. Pasti contohnya aja, kalau jaringan pribadi ada nggak di antara kalian berdua yang di rumah udah menggunakan ini pakai modem? Ada nggak? Nggak. Contohnya gini, yang kalian tahu Mayfi apa yang itu loh, yang tren-trennya, yang pas iklannya itu loh, yang di kereta api pas lihat nonton bola kayak itu paketannya habis. Mayfi itu loh, Mayfi namanya. Itu juga termasuk modem. Bentuknya kecil kok. Jadi ini tuh perangkat ya kayak sejenis penyedia jaringan akses internet wifi. Kayak cuma kecil loh. Nah, itu yang disebut sama modem. Kalian udah tahu, Mbak, nggak usah ngejelasin panjang lebar lagi ya. Kita anggap udah tahu. Terus yang kedua, Mbak Putri dibaca ya, Mbak. Kabel penghubung dan konektor, peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan server dengan workstation. Nah, ini kalau kabel UTP ini biasanya digunakan jika digunakan dalam tipe jaringan yang menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, biasanya kabel ini kalau kalian kemarin kan udah tak bilangin toh, kalau suatu saat kalian ke lab, coba kalian lihat di belakang CPU kalian. Pasti ada kabel yang berwarna abu-abu selongsongnya dan ada kayak gini. Kemarin Mbak Inan kan bilang ada yang dinamakan konektor key ini loh. Kalau kalian pengen tahu. Nah, di dalam selongsong kabel yang warna abu-abu ini ada 8 jenis kabel ini. Di dalamnya masih ada kabel-kabel kecil lagi. Warnanya yaitu yang diantaranya pertama itu biru. Nah, biru itu ada lagi biru putih. Terus yang selanjutnya ada oranye putih. Selanjutnya ada hijau putih. Dan yang terakhir coklat putih. Nah, ini jenis kabel ini tuh biasanya gimana ya? Konektor yang digunakan dalam penyambungan kabel UTP. Ini kabelnya berjenis kabel UTP ya. Soalnya dalam kabel ini ada beberapa jenis, ada yang koaksial, ada yang fiber optik. Nah, yang sering digunakan ini yang UTP. Nah, kalau UTP konektornya biasanya menggunakan RJ45, konektor RJ45. Jenisnya kayak gini. Nah, ada 8 jenis kabel ini. Nanti dalam penyambungan kemarin kan tipe-tipe jaringan kan ada beberapa. Ada yang client server, peer to peer dan lain-lain. Nah, biasanya kalau client ke client itu menggunakannya dalam perangkaian kabel ini nanti ada 2 jenis. Strike sama cross. Kalau strike itu ujung satu sama ujung satunya. Kan kalau kabel gini ya, ada ujung satu sama ujung satunya toh. Kalau kabel nggak mungkin ujung satu ujung toh. Nah, kalau strike sini sama sini susunannya harus sama.
Jadi misalkan ini susunan kayak gini, susunannya semua oranye putih, oranye, hijau, biru putih, biru, coklat putih, coklat. Berarti yang ujung sini juga sama, susunannya harus sama, tidak boleh terbalik. Misalkan nanti terbalik itu tidak bisa. Terus kalau yang kedua cross, itu misalkan yang satu tadi susunannya oranye putih, oranye, hijau, biru putih, biru, sama coklat putih, coklat. Di sini boleh, asal pun boleh. Misalkan ini Bu acak semaumu nggak masalah. Tapi dari dua jenis kabel ini juga beda penggunaannya. Misalkan yang straight digunakan untuk pair to pair, nah terus yang cross digunakan untuk line saver. Seperti itu contohnya Mas Teh. Jadi kalau misalkan dan penyusunan warnanya itu pun ada standar internasionalnya. Standar internasionalnya pun oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Itu standar nasionalnya. Jadi dipecah yang bagian hijau putih sama hijau bisa diselingi dulu biru. Oke? Paham? Terus lanjut lagi. Mbak Nay tolong dibaca Mbak Nay. NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan, perangkat yang menjadi media penghubung antara komputer dalam satu jaringan. Nah, ini kalau NIC ini tuh adanya biasanya di ini CPU. Kalian belum pernah bedah CPU ya? Nanti kalau SMA atau SMK biasanya kalau kalian masuk kejuruan SMK, coba bilang aja SMK TKJ gitu kan. Kalian pasti nanti dasar itu membuka. Nah di dalamnya CPU itu pasti ada kayak gini. Kalau nggak ada NIC ini, itu nggak bisa terkoneksi dengan jaringan. Kalau kamu salah naruh slot ini aja loh, ini buat taruh di, yang harusnya di sini, buat taruh di sini, itu juga nggak bisa. Bahkan kadang di papan yang di CPU itu namanya motherboard, kadang ada malah bunyi yang beep atau apa, bunyi pendeteksi ada kesalahan. Coba nanti ini belum waktunya kalian mempelajari seluk-beluk dalam-dalamnya, itu enggak, Mbak Iren cuma ngasih gambaran umumnya ya. Terus ini gambarnya kayak gini ya. Jadi biasanya yang di CPU yang digunakan itu yang ada cungut-cungutnya ini, cungut-cungut warna hitam. Coba cek aja di lab kalian ada enggak yang kayak gitu. Di belakang CPU-nya itu ada enggak sih yang ada cungut-cungut hitamnya, sama PR-nya apa tadi? Kabel USB. Terus Mbak Putri baca yuk. HUB, sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Nah, Mbak Putri kalau baca jangan HUB ya, baca aja hub. Oke. Nah, kalau hub ini biasanya digunakan gini. Misalkan ini komputer. Terus di sini juga ada komputer. Terus di sini ada komputer lagi. Nah, ini biar masuk ke server nggak mungkin dong, server aja CPU-nya cuma satu, lubangnya juga cuma satu. Jadi buat ini biar masuk ke server itu dari kabel ini dan ini dimasukkan ke hub dulu. Kan ini ada portnya toh, ada titik-titiknya ini sebenarnya. Buat masukin apa kabelnya ini, konektor tadi loh, dimasukin. Nah, kalau udah dimasukin, nah dari umpama yang dimasukin dari sebelah sini, di sini tuh juga ada lubang lagi buat menyambungkan ke server. Jadi nggak mungkin kalau ini satu komputer satu server, satu ini masuk ke komputer server lagi, itu nggak bisa. Jadi ini harus dimasukkan ke hub dulu, baru di server. Paham? Nah ini tuh antara hub, router, repeater, bridge itu sebenarnya hampir sama. Benar, cuma beda. Coba nanti dulu ya. Jadi dibaca Mbak Nay, repeater. Repeater, perangkat yang dipasang pada titik-titik tertentu dalam sebuah jaringan untuk memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Nah, repeater ini jadi itu kalau misalkan Mbak Nay bikin jaringannya di gedung A, nah ini ya servernya di sini. Kadang dari sini sampai sini tuh sinyalnya lemah, maksudnya nggak bisa cepet lah orangnya browsing. Nah, Mbak Nay ada ide di tengah-tengah sini ditambahin repeater. Jadi dari server masuk ke repeater baru ke sini. Nah, itu sinyalnya lebih kuat dibandingkan dari server langsung ke gedung sini. Jaraknya kan kalau yang LAN kemarin Mbak Inan udah ngomong ya, itu dibatasi dengan jarak. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, itu pun kecepatan akses internetnya juga terlalu lambat.
Bisa pakai ini solusinya, bisa pakai repeater biar lebih mudah. Terus lanjut Mbak Put. Bitcase, peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Nah, maksudnya memecah ini gimana Mbak? Jadi kan tadi seumpama udah masuk ke server toh. Nah, kamu mau tambah lagi jadi bikin lab B, kan ini seumpama lab A, masuk lab B. Nah, dari hub ini sebelum hub ke server, di tengah-tengahnya hub ini hub sama server. Ini sama sini tadi kan langsung ya. Nah, di sini buat memecah jaringan, di sini bisa buat tambahin bridge. Tengah-tengah berdua ini buat bisa tambahin bridge. Dari bridge ini nanti bisa buat tambahin hub lagi, terus masuk ke komputer klien lagi. Paham enggak? Paham? Pahamin kan gini, pertama hub di sini server. Nah, kalau tadi cuma satu gedung bisa langsung dari hub ke server langsung ke klien. Tapi kan berhubung kalian mau bikin satu lab lagi, di tengah-tengah hub sama server itu dikasih bridge. Nah, dari bridge ini nanti dihubungkan di sini ini bridge, ini dikasih hub lagi, baru ini masuk ke klien komputer yang ke seumpama di lab yang kedua. Paham? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ya. Terus lanjut Mbak Nay. Routers, perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Nah, ini router sama hub itu sebenarnya hampir sama. Ini loh yang tak bilangin tadi ada port-portnya ini. Jadi nanti dari klien masuk ke sini, klien satu masuk ke sini. Paham? Ini fungsinya hampir sama, cuma bedanya jumlah portnya. Seumpama hub itu paling banyak portnya dibikin 16. Lubangnya kiri paling banyak 16. Kalau repeater bisa 32, bisa 64, bisa kelipatannya. Paham? Terus lanjut lagi ya. Udah habis. Nah, kan kita hari ini cuma melanjutkan materi itu toh. Tapi kalau setelah materi selesai, Mbak Intan, ini kan berhubung pertemuan pertama, Mbak Intan pengen mereview kalian dulu. Ini kan pertemuan terakhir, jadi Mbak Intan pengen tahu kalian itu sampai mana sih nangkep materi yang Mbak Intan udah paparin, sampai mana kamu tahu paham tentang pengajaran yang Mbak Intan sampaikan. Sebelum kita jadi hari ini kita kuis ya. Nah, kuisnya hari ini tuh beda dari yang biasanya. Biasanya kalian pakai kertas, tapi hari ini Mbak Ina mencoba inovasi baru. Ya bukan inovasi baru, coba kita terapkan, pakailah gimana ya, teknologi yang ada. Mbak Ina hari ini kuis mau pakai Google Form, pakai Google Formulir. Kalian udah pernah ada yang pakai belum? Udah ya. Jadi Mbak Ina nggak usah jelasin nanti pakai gini nggak usah ya. Kalian kan udah tahu cara makainya. Jadi nanti Mbak Intan pengen kamu tolong kerjakan sebisanya. Nanti Mbak Intan kasih waktu kurang lebih 10-15 menit buat ngerjain. Nanti kalau ada yang nggak paham coba tanyain, tapi jangan tanya jawaban ya, tanya soal. Tapi sebelum kita masuk ke Mbak Intan mau nge-review dulu biar kalian nanti ngerjainnya nggak ada kesulitan, oke? Yang pertama, kemarin ini jadi kuisnya ini tentang ya, dari materi pertama sampai terakhir hari ini ya. Oke, Mbak Intan mau review dulu. Pengertian jaringan apa Mbak Nay? Pengertian jaringan sekelompok komputer yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, pintar. Jadi masih ingat ya, nggak usah Mbak Intan jelasin lagi mendalam, kalian masih ingat. Terus yang kedua, perangkat yang digunakan untuk mendapatkan akses internet atau intranet apa Mbak? Perangkat keras, terus perangkat lunak, terus protokol, lagi saluran telekomunikasi, sambungan ke ISP. Nah, itu perlu dijelasin lagi nggak usah ya. Perangkat keras yang intinya wujudnya. Kalau perangkat lunak itu softwarenya, program aplikasinya. Terus
Manfaat jaringan. Manfaat jaringan itu yang pertama sebagai sharing data, atau jadi kita bisa berbagi peralatan. Ini usah tak jelasin lagi, paham? Yang kedua, nih apa Mbak? Apa? Reliabilitas tinggi. Jadi itu kayak kebocoran data dan lain-lain itu keriskanannya sangat minim dibandingkan kalian harus pakai kertas kayak gini ke kantor dan itu menggunakan ini. Ini sudah tidak modern. Sekarang modelnya menggunakan jaringan. Terus yang berikutnya apa Mbak Put? Menghemat waktu dan biaya. Nah, kenapa kalau menghemat biaya? Kalian sudah tahu ya alasannya. Jadi kalian nggak perlu membeli perangkat yang lain untuk perangkat ini untuk komputer ini. Jadi kita bisa menggunakan satu alat untuk bareng-bareng. Terus yang berikutnya Mbak Nay? Menghubungkan berbagai jenis dan merek komputer. Nah, jadi nggak harus mereknya harus Asus. Wah, nggak mungkin. Maksudnya kan ada beberapa yang mampu untuk membelinya, tapi kan terkadang juga tidak. Jadi ini dalam jaringan tidak dibatasi dan tidak wajibkan menggunakan merek ini. Terus selanjutnya media komunikasi. Media komunikasi apa Mbak? Ini sangat dibuktikan banget sekarang pada pembelajarannya. Bisa diterapkan dalam dunia pendidikan sekarang itu yaitu dalam pembelajaran kalian juga menggunakan ini ya, media komunikasi, yaitu salah satu contohnya menggunakan Classroom, menggunakan video call dan lain-lain. Jadi ini nggak usah ya. Terus review dulu lagi jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan itu ada 3. Yang pertama berdasarkan jarak dan area kerjanya. Yang kedua berdasarkan hubungan fungsional. Yang ketiga berdasarkan hubungan fungsional. Terus yang ketiga berdasarkan transmisinya. Jadi yang berhubungan dengan jarak tadi itu LAN, LAN kota, LAN gedung, MAN kota, WAN negara. Terus kalau hubungan fungsional itu yang client server, terus sama peer to peer. Kalau client server udah tahu ya, yang kayak kemarin. Terus kalau yang berdasarkan transmisinya itu ada 2, wireless sama nirkabel. Yang nirkabel itu yang transmisinya menggunakan kabel, contohnya tadi menggunakan kabel UTP. Terus kalau yang wireless menggunakan WiFi. Terus kita udah pelajari itu, terus masuk ke jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan itu ada beberapa, contohnya ada star, bus, ring, tree, mesh. Itu sebenarnya ada beberapa, tapi Mbak Intan yang ambil cuma star, sama ring, sama bus. Nah, kalau bus menggunakan backbone tunggal. Kalau ring bentuknya seperti lingkaran dan gimana? Nah, benar cincin, benar ya. Nah, tapi gimana ya? Dalam penambahan kliennya itu tidak akan mengalami kesulitan. Ring sama mesh itu sebenarnya hampir yang star. Kalau star itu pusatnya di tengah ya. Kalian masih ingat? Ada yang ditanyakan enggak? Ya. Terus yang berikutnya keunggulan sama nggak usah. Sekarang perangkat keras jaringan. Jadi apa sih yang digunakan? Udah Mbak Intan omongin tadi ya, udah jelasin. Jadi nggak usah panjang lebar lagi. Ada yang tanya enggak? Enggak. Kalau enggak Mbak Intan mulai quiz ya. Sebentar. Saya carikan linknya dulu. Sebentar. Nanti tolong dikerjakan sebisanya, nggak usah terburu-buru. Ini coba tak dulu. Ini waktunya 4:05, berarti waktunya kurang lebih nanti 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Bentar.
Sebentar, saya share dulu linknya. Nah, kalian bukanya pakai Chrome ya? Chrome. Nah, langsung. Nah, udah tak share. Coba kalian kerjakan, dibuka. Kurang lebih waktunya 10 menit. Mbak Intan tinggal sebentar ya. Iya. Ada yang ditanyakan nggak? Nah, soal yang isinya tadi disebutkan jenis-jenis jaringan itu yang ya, bukan macam-macamnya ya. Maksudnya berdasarkan apa itu? Bukan yang contohnya yang man, server itu yang bukan. Jadi kalian sebutnya yang berdasarkan apa, dan berdasarkan apa, ya. Jangan salah fokus di bagian itu.
Sampai nomor berapa Mbak Nan? 5. Mbak Putri? 6. Ada lagi ya. Udah? Udah. Udah? Ya. Mbak Intan mau tanya dulu. Dari mengerjakan soal tadi ada kesulitan enggak? Enggak ada. Kenapa senyum-senyum? Lebih enak pakai Google Form apa pakai kertas? Google. Pakai Google ya. Kalau pakai Google kalian nggak usah ribet-ribet bawa pensil, bawa pulpen. Beneran nggak ada yang ditanyain? Enggak. Iya. Sebelumnya Mbak Intan makasih banget ya kalian udah gimana ya, mengikuti kegiatan ini dari pertemuan awal sampai hari ini. Hari ini tuh sebenarnya pertemuan terakhir kita, maksudnya bukan pertemuan terakhir, emang ini kan udah terakhir. Mbak Intan ucapin makasih banget buat kalian udah gimana ya, bagus, materi kalian juga oke. Nilai kalian dari evaluasi Mbak Intan pun alhamdulillah bagus, berarti Mbak Intan menyampaikan materi ini tidak sia-sia. Mbak Intan menyampaikan ke kalian itu nangkep lah di otak kalian, jadi nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mbak Intan seneng banget. Mbak Intan mohon maaf apabila ada perbuatan dan perkataan yang nggak disengaja atau disengaja. Mbak Intan ucapkan makasih banget sama kalian. Pokoknya udah nggak ada kata intinya makasih banyak buat kalian. Kalau nggak ada pertanyaan, Mbak Intan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banget 1 bulan ini kalian sudah mengikuti, sekali lagi mengikuti kegiatan ini dengan bagus. Mbak Intan apresiasi kalian. Mbak Intan jangan lupa belajar terus. Meskipun belajar online kalian tetap harus semangat, jangan kendor. Intinya apa yang bisa kita lakukan di sekarang, lakukanlah sekarang, jangan menunda-nunda nanti. Oke? Apabila tidak ada pertanyaan, Mbak Intan akhiri pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Mbak Intan ucapin lagi ya, terima kasih banget untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.